Baik, untuk materi selanjutnya adalah terkait memposisikan fungsi audit internal dalam suatu organisasi. Jadi di dalam suatu organisasi itu fungsi audit itu ditempatkan pada satu posisi yang strategis. Bisa ditempatkan di posisi manajemen senior maupun di luar hierarki organisasi. Dalam praktiknya ada organisasi yang memposisikan fungsi audit ini di posisi manajemen senior, tapi ada juga yang diposisikan di luar hierarki organisasi. Ketika fungsi audit ini ditempatkan pada level manajemen senior, maka fungsi audit ini akan dapat mengevaluasi secara independen penilaian manajemen terhadap sistem pengendalian internal dan juga dapat menilai kemampuan organisasi untuk mencapai satu tujuan bisnis. Tapi fungsi ini, jika fungsi audit internal ini ditempatkan di luar hierarki organisasi, maka kemungkinan fungsi ini tidak akan mampu memberikan penilaian yang cukup serta beresiko kehilangan objektivitasnya karena memang diposisikan di luar hierarki organisasi. Kemudian mengapa hal ini bisa terjadi? Karena biasanya fungsi audit ini memang ditempatkan di luar hierarki organisasi, atau justru hanya melakukan aktivitas operasional atau non audit seperti itu. Jadi ketika fungsi audit ini ditempatkan di luar organisasi, di luar hierarki organisasi ini tidak bisa memberikan penilaian yang cukup. Seperti itu. Tetapi ketika suatu organisasi ini menyadari akan pentingnya menempatkan fungsi audit internal pada posisi yang tepat, maka dalam mengevaluasi efektivitas proses manajemen risiko ini, pengendalian dan tata kelola sering dilakukan melalui posisi manajemen senior yang dalam standar itu disebut sebagai CAE atau Chief Audit Executive. Di Chief Audit Eksekutif itu merupakan sebuah kepala eksekutif audit yang merupakan salah satu eksekutif perusahaan yang bertanggung jawab atas audit internal dalam satu perusahaan. Syarat penting menjadi seorang CAE untuk menjalankan sebuah tanggung jawab sebagaimana dijelaskan dalam sebagaimana yang dijelaskan di atas adalah dengan membuat piagam audit atau internal audit charter. Yang di dalamnya itu mengatur tentang bagaimana CAE ini menetapkan fungsi audit internal dalam organisasi, kemudian memberikan otorisasi akses ke catatan, personal, dan aset fisik relevan untuk melaksanakan audit, kemudian mendefinisikan cakupan kegiatan fungsi internal audit. Dan selanjutnya adalah gangguan dalam proses audit. Pada dasarnya seorang auditor itu dituntut untuk selalu bersikap netral dan juga objektif dan juga independen dalam proses audit. Ketika auditor itu menjalankan proses audit, maka akan muncul gangguan-gangguan yang dapat menghambat proses jalannya audit. Lalu apa tindakan auditor ketika muncul gangguan-gangguan tersebut? Maka pada kondisi seperti ini auditor itu harus terbuka, jadi tidak boleh menyembunyikan permasalahan yang dihadapi atau kendala-kendala yang dihadapi, terus terbuka, terus mengungkapkan gangguan-gangguan yang dihadapi selama proses audit. Jadi auditor ini harus melaporkan kepada CAE yang nantinya CAE ini akan memberikan keputusan jika gangguan tersebut berupa pembatasan ruang lingkup, maka CAE ini harus melaporkan kepada komite audit, kemudian diberikan solusi. Tahap selanjutnya adalah perencanaan atau planning. Di dalam pelaksanaan proses audit internal itu perlu adanya perencanaan atau planning yang terstruktur agar nantinya proses audit itu berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun di awal. Penyusunan perencanaan atau planning ini dilakukan oleh CAE atau Chief Audit Eksekutif ya. Jadi di sini ada peran CAE dalam menyusun dan melaksanakan perencanaan audit. Yang pertama itu bertanggung jawab menyusun anggaran operasional dan alokasi sumber daya, baik itu sumber daya
finansial maupun sumber daya manusianya. Dan yang kedua, mengidentifikasi dan memprioritaskan audit universe. Audit universe ini merupakan lingkungan bisnis atau lingkungan yang di tempat auditor internal itu melaksanakan audit. Kemudian memverifikasi resiko-resiko utama yang diidentifikasi oleh manajemen secara independen oleh fungsi audit internal. Kemudian setelah risiko dan unit terkait diidentifikasi dan diprioritaskan, maka JAE akan menyusun rencana. Oke, perencanaan yang efektif harus mencakup beberapa aspek. Yang pertama, menetapkan tujuan audit, dan jadwal penugasan, jadwal staf, anggaran keuangan. Kemudian ada konsistensi dengan piagam audit internal dan tujuan organisasi, dan juga kolaborasi dengan seluruh level manajemen. Oke, selanjutnya penyampaian rencana audit internal. Ketika sebuah rencana audit atau planning itu tadi sudah disusun oleh JAE, maka penyampaian ini harus diinformasikan atau menginformasikan kebutuhan sumber daya dan dampak dari keterbatasan sumber daya ini kepada pihak manajemen. Oke, perencanaan rencana audit ini telah dibahas dalam Implementation Guide 2020 yang menyatakan bahwa penyampaian rencana audit internal oleh JAE kepada Dewan biasanya dilakukan dalam sebuah rapat dan juga bisa melibatkan manajemen senior. Jadi setelah JAE itu menyusun rencana atau planning dalam proses audit itu, maka rencana itu harus disampaikan kepada manajemen setiap level manajemen agar nanti bisa terjalin kerjasama yang baik sehingga bisa mendukung jalannya internal audit. Kemudian ada aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam proses perencanaan atau planning. Yang pertama itu manajemen sumber daya, itu berkaitan dengan mengelola, mengalokasikan dan menggunakan sumber daya, terutama sumber daya manusia dan juga sumber daya anggaran. Kemudian struktur organisasi, dan tingkat posisi dan jawab. Di sini di mana dari auditor senior sampai dengan JAE, termasuk posisi spesialis seperti data analis atau insinyur. Kemudian kerangka kompetensi audit internal dari IIA, kompetensi inti yang harus dimiliki oleh audit internal di setiap level. Kemudian penyesuaian ukuran atau right size, kemudian perencanaan staf dan sumber daya manusia, praktik rekrutan atau strategic sourcing, pelatihan, pendampingan dan pengembangan. Ini juga penting agar nantinya saat proses audit berjalan itu sumber daya manusia dari audit itu bisa memiliki kompetensi yang cukup dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Kemudian ada penyetujuan dan anggaran keuangan, kelompok praktik profesional, kemudian ada kebijakan dan prosedur. Baik, selanjutnya ke coordinating assurance effort. Jadi kepala audit internal itu wajib berkoordinasi dengan pihak-pihak yang memberikan layanan assurance dan konsultasi, baik dari dalam maupun luar organisasi. Tujuannya itu untuk memastikan cakupan pekerjaan audit yang tepat dan menghindari pekerjaan yang double atau tumpang tindih. Nah, ada salah satu cara yang digunakan dengan menerapkan mode 3 lini pertahanan, yaitu sebuah pendekatan untuk membagi tanggung jawab pengelolaan risiko ke dalam beberapa lapisan. Nah, jadi koordinasi ini sangat penting karena bisa meningkatkan efektivitas dan efisien kerja audit. Apalagi yang berada di industri yang sangat diatur atau terregulasi. Nah, itu butuh cara yang sangat kompleks untuk membuktikan bahwa mereka itu sudah mengelola risiko dengan baik. Seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya, bahwasannya ada model 3 lini pertahanan yang menjelaskan bagaimana organisasi itu menangani dan mengelola risiko dengan baik. Nah, itu melalui 3 lapisan. Yang pertama, lini pertama yang berisikan manajemen yang bertanggung jawab atas pengelolaan risiko dan pengendalian internal sehari-hari. Nah, untuk yang lini kedua, pemantau atau penasihat. Jadi tugasnya itu membantu dan memastikan risiko itu dikelola dengan cara yang tepat. Tapi posisinya itu tetap berada di bawah manajemen. Nah, selanjutnya ke lini ketiga, yaitu sebagai pengawas independen atau audit internal yang menilai apakah semua yang sudah dilakukan itu telah benar. Jadi
Audit internal ini menilai secara objektif apakah semua sistem pengendalian dan manajemen risiko itu berjalan dengan baik dan bisa diminimalisir secara baik, seperti itu. Nah, selanjutnya ke peran dan tanggung jawab CIA dalam pelaporan audit internal berdasarkan standar IAIA 2060. Jadi CIA ini atau Chief Audit Executive itu wajib melaporkan secara berkala kepada manajemen senior atau dewan komisaris dan direksi tentang kegiatan audit internal, termasuk tujuannya, wewenangnya, kinerjanya, dan kesesuaian dengan standar yang berlaku. Nah, jadi CIA ini melaporkan kepada dewan direksi atau manajemen senior itu berupa laporan pemantauan unit bisnis atau pemantauan risiko, laporan aktivitas auditor eksternal yang independen, laporan aktivitas keuangan utama, laporan aktivitas manajemen risiko, dan laporan pemantauan hukum dan kepatuhan. Jadi laporan tersebut itu juga harus mencakup risiko besar seperti kecurangan, masalah tata kelola, dan isu-isu lain yang butuh perhatian khusus. Jadi jika ada penyimpangan dalam rencana audit, misalnya dari jadwal yang tertunda, terus anggaran yang tidak cukup, atau kurangnya personil, itu juga harus dilaporkan. Jadi jika manajemen tahu nih ada masalah tapi memilih untuk tidak melakukan apa-apa, nah CIA itu punya wewenang untuk memutuskan apakah masalah itu perlu dibawa ke dewan komisaris atau direksi. Nah, ini tuh sangat penting, apalagi kalau ada perubahan besar dalam perusahaan seperti pergantian pemimpin dan atau perubahan resiko. Selanjutnya ke governance atau tata kelola. Jadi tata kelola itu merupakan kombinasi proses dan struktur yang diterapkan oleh dewan komisaris atau direksi untuk menginformasikan, mengarahkan, dan mengelola dan memantau kegiatan organisasi agar mencapai tujuan telah ditetapkan. Jadi dalam konteks ini tata kelola itu difokuskan pada tanggung jawab khusus fungsi audit internal. Menurut standar IAIA 21110 itu tata kelola itu mensyaratkan fungsi audit internal untuk menilai dan membuat rekomendasi yang tepat untuk meningkatkan proses tata kelola organisasi. Nah, yang pertama itu untuk membuat keputusan strategis dan operasional, mengawasi manajemen risiko dan pengendalian. Yang ketiga, mempromosikan etika dan nilai-nilai yang tepat dalam organisasi. Yang keempat, memastikan manajemen dan kinerja organisasi yang efektif dan akuntabilitas. Yang kelima, mengkomunikasikan informasi risiko pengendalian ke area yang sesuai dalam organisasi. Nah, yang terakhir ini mengkoordinasikan kegiatan, dan mengkomunikasikan informasi di antara dewan. Jadi fungsi audit internal sendiri itu menjalankan sebagian besar tanggung jawab ini melalui jasa asuransi atau asuransi internal yang dituangkan dalam piagam audit internal, yang juga harus mencerminkan harapan dewan komisaris. Contohnya itu tanggung jawabnya meliputi evaluasi efektivitas, aktivitas manajemen risiko, dan penilaian komunikasi informasi risiko secara tepat waktu. Jadi dengan dasar pemahaman yang kuat terhadap harapan dan tata kelola dewan komisaris ini, fungsi audit internal sendiri itu harus siap mengoptimalkan evaluasi dan rekomendasi yang tidak hanya memperkuat kinerja organisasi, tetapi juga membuka jalan bagi pemahaman yang lebih mendalam tentang sistem pengendalian dan manajemen risiko yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan terkait risk management atau manajemen risiko, yang dimana manajemen risiko sendiri adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan ancaman terhadap aset, sumber daya, dan keberlangsungan organisasi atau individu. Nah, ancaman ini tuh bisa berasal dari berbagai sumber, yang dimana itu seperti ketidakpastian keuangan, tanggung jawab hukum, kesalahan manajemen, bencana alam, atau kejadian yang tak terduga lainnya. Nah, di dalam risk management itu terdapat tahapan dalam manajemen risiko yang dimana itu dapat meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan peluang. Yang pertama ada identifikasi risiko, yang dimana kita harus menentukan risiko potensial yang bisa terjadi. Misalnya itu risiko di bagian keuangan, operasional, hukum, dan juga reputasi. Tahapan yang kedua ada menganalisis risiko, yang dimana kita harus menganalisis risiko tersebut agar kita mengetahui bagaimana cara eh, kita. Yang ketiga ada mengevaluasi dan atau penilaian risiko.
yang dimana kita harus menganalisis seberapa besar kemungkinan dan dampak dari masing-masing resiko. Yang keempat ada penanganan resiko, dan yang kelima pemantauan dan review, yang dimana kita harus mengawasi resiko secara berkala dan menyesuaikan strategi bila diperlukan. Nah, contoh dari resiko sendiri yang terjadi di dalam bisnis itu seperti kerugian finansial, persaingan pasar, perubahan regulasi. Sedangkan untuk contoh risiko yang di dalam proyek itu seperti keterlambatan, over budget, dan juga kesalahan teknis. Selanjutnya ada pengukuran kinerja untuk fungsi audit internal, yang dimana pengukuran kinerja untuk fungsi audit internal itu sangat penting untuk memastikan bahwa audit audit internal itu berjalan efektif, efisien, dan juga memberikan nilai tambah bagi organisasi. Nah, berikut adalah beberapa indikator dalam dan metode yang umum digunakan dalam mengukur kinerja fungsi audit internal. Yang pertama ada indikator kinerja utama atau Key Performance Indicator atau KPI. Yang kedua ada evaluasi dari pihak ketiga. Yang ketiga ada self assessment. Yang keempat ada balance scorecard audit internal. Jadi di dalam indikator kinerja utama atau Key Performance Indicator terdapat empat eh, KPI yang digunakan. Yang pertama ada efisiensi operasional, yang di mana itu jumlah audit yang diselesaikan itu versus jumlah audit yang direncanakan, atau realisasi versus dengan rencana tahunan. Yang kedua ada efektivitas audit, yang di mana itu jumlahnya rekomendasi audit yang diterima dan dijalankan itu oleh manajemen. Yang ketiga ada kualitas audit, yang di mana hasil review eksternal atau internal itu terdapat kualitas pekerjaan audit, dan tingkat kepuasan pengguna audit itu bisa dinilai dari segi survei kepada manajemen dan audit. Yang keempat ada pengembangan sumber daya manusia. Nah, adapun untuk metode pengukuran, yang dimana di dalam audit internal itu terdapat balance scorecard atau BSC, yang dimana balanced scorecard ini mengintegrasikan indikator keuangan, proses internal, pembelajaran dan pertumbuhan, serta kepuasan stakeholder. Yang kedua ada self assessment, yang dimana auditor itu harus menilai kinerjanya sendiri terhadap standar profesional. Nah, untuk tujuan pengukuran kinerja audit internal itu ada tiga. Yang pertama ada meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Yang kedua ada memberikan dasar untuk perbaikan berkelanjutan. Dan yang ketiga ada menunjukkan kontribusi audit terhadap pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya ada metode penilaian kinerja. Yang pertama itu ada self assessment, yang kedua ada external assessment, yang ketiga ada survei kepuasan klien, dan yang keempat ada audit quality assurance review. Yang dimana metode penilaian kinerja itu adalah cara sistematis untuk menilai sejauh mana individu, tim, atau unit kerja itu telah menjalankan tugasnya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, berikut ada beberapa metode penilaian kinerja yang umum dipakai gitu. Yang pertama ada self assessment, yang dimana metode ini tuh dilakukan oleh unit audit internal itu sendiri untuk menilai. Jadi audit internal itu menilai dari bagaimana kepatuhan terhadap standar profesional audit internal atau IIA, efektivitas proses audit, dan juga kualitas dokumentasi dan pelaksanaan audit. Untuk kelebihan dari self-assessment sendiri, yaitu ada penghematan biaya dan juga ada memungkinkan refleksi dan juga perbaikan depan. Untuk kekurangan dari self-assessment sendiri, yaitu ada resiko bias jika tidak dilakukan secara objektif, dan juga validitasnya itu lebih rendah dibandingkan dengan penilaian eksternal. Yang kedua ada external assessment, yang dimana external assessment ini dilakukan oleh pihak independen, misalnya auditor eksternal atau konsultan, yang eh, umurnya itu minimal setiap 5 tahun sesuai dengan standar IIA atau standar 1312.
tujuan dari external assessment sendiri yaitu mengevaluasi kepatuhan terhadap standar IIA dan juga menilai efektivitas dan nilai tambah fungsi audit internal. Untuk kelebihan dari external assessment sendiri yaitu lebih objektif dan juga kredibel serta memberikan benchmark dengan praktik terbaik industri. Untuk kekurangan daripada external assessment sendiri yaitu ada biayanya itu relatif tinggi dan juga butuh waktu dan juga persiapan. Artinya yang ketiga ada survei kepuasan klien atau client satisfaction survey yang dimana itu menilai persepsi manajemen atau audit terhadap relevansi teman audit, kualitas komunikasi auditor, dan juga nilai tambah audit terhadap operasional. Untuk kelebihannya sendiri yaitu memberikan umpan balik langsung dari pengguna layanan audit. Untuk kekurangannya itu bersifat objektif dan tidak menilai aspek teknis audit secara mendalam. Yang metode yang keempat yaitu ada audit quality assurance review yang dimana di sini tuh peninjauannya tuh menyeluruh atas proses audit internal. Jadi itu bisa berupa internal QIR atau external IAR. Yang dimana external QIR ini dilakukan oleh tim lain dalam organisasi, sedangkan external QIR ini dilakukan oleh pihak ketiga profesional. Jadi kelebihannya itu menyediakan penilaian menyeluruh dan formal serta dapat digunakan untuk sertifikasi atau peningkatan kredibilitas audit internal. Nah, dari keempat metode yang sudah saya jelaskan ini tuh keempat-empatnya saling melengkapi dan juga idealnya itu digunakan secara kombinatif dalam sistem manajemen mutu audit internal. Oke, selanjutnya yaitu bab use of technology to support the internal audit process, di mana teknologi sekarang kan memainkan peran yang semakin penting dalam proses audit internal. Nah, terdapat semakin banyak teknologi yang tersedia yang mungkin digunakan untuk proses internal audit. Nah, untuk poin-poinnya yang pertama yaitu ada risk and control self-assessment, di mana risk and control self-assessment ini merupakan suatu proses yang difasilitasi di mana pemilik pengadilan control owner itu melakukan penilaian mandiri terhadap kecukupan desain dan aktivitas operasional pengendalian yang menjadi tanggung jawab mereka. Nah, untuk tujuannya yaitu untuk menilai secara mandiri seberapa baik pengendalian itu dirancang dan difungsikan. Yang kedua ada data analis, di mana auditor internal ini seringkali dihadapkan dengan jumlah data yang sangat besar atau dikenal sebagai big data. Nah, untuk memeriksa data dalam jumlah besar ini secara manual sangatlah sulit, memakan waktu dan membutuhkan keahlian khusus. Nah, dalam ini teknologi data analis ini sangat penting. Manfaatnya untuk menggantikan teknik sampling, menguji 100% atas data, dan juga meningkatkan efisien dan efektivitas. Selanjutnya yaitu ada automated monitoring atau pemantauan otomatis. Nah, di mana penggunaan alat teknologi yang memungkinkan fungsi audit internal untuk melakukan pemantauan keberlanjutan secara lebih efisien. Alat ini memungkinkan auditor ini untuk memantau dan mengevaluasi data dalam jumlah besar secara terus-menerus. Yang secara manual ini seringkali sulit dilakukan atau tidak memungkinkan. Untuk poin selanjutnya yaitu ada automated working paper atau penggunaan kertas kerja audit otomatis. Nah, fungsi audit internal ini kan meningkatkan produktivitas karena menyediakan media yang lebih efisien untuk mendokumentasi, meninjau, menyimpan, dan mengakses informasi pendukung. Selanjutnya yaitu ada Departemen Administrasi and Management, yaitu merupakan manajemen fungsi audit internal yang melibatkan berbagai aktivitas administrasi yang kini dapat dikelola secara elektronik. Nah, penggunaan teknologi mempermudah tugas-tugas sebagai berikut, yaitu evaluasi staf, pelacakan waktu dan biaya, jadwalan penugasan audit, efisiensi manajemen. Untuk selanjutnya itu ada internet. Internet kan merupakan sebuah alat bantu yang sangat efektif jika digunakan dengan tepat dalam proses audit internal. Nah, internet ini memberikan akses yang cepat ke dalam berbagai informasi yang sebelumnya hanya tersedia dalam bentuk cetak. Terus yang terakhir untuk slide selanjutnya yaitu ada opportunities to profit insight, di mana
Manajemen ini yang efektif terhadap fungsi audit internal ini sangat penting untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi oleh manajemen senior. Nah, peluang-peluang kuncinya antara lain membentuk piagam audit yang efektif, di mana hal ini merancang piagam audit internal yang memberikan umpan balik independen dan objektif untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola. Yang kedua ada koordinasi dengan pihak internal dan eksternal, yaitu menyelaraskan layanan ansuran dengan menjadikan atau menduplikasi dan meningkatkan cakupan audit. Terus ada mendukung strategi manajemen risiko, yaitu dengan membantu organisasi dalam mengembangkan dan menerapkan strategi manajemen risiko yang mendukung tercapainya tujuan bisnis. Yang keempat ada evaluasi dan peningkatan pengendalian internal, di mana menilai efektivitas dan efisiensi pengendalian internal secara mendorong perbaikan berkelanjutan. Yang terakhir ada kolaborasi self-assessment, di mana bekerja sama dengan manajemen dalam kegiatan self-assessment untuk mendukung upaya manajemen risiko organisasi. Slide selanjutnya yaitu ada audit evidence, di mana bukti audit ini merupakan informasi yang dikumpulkan oleh auditor internal untuk mendukung kesimpulan dan rekomendasi dalam suatu penugasan audit. Nah, kualitas hasil audit ini sangat bergantung pada kemampuan auditor untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti yang cukup dan tepat. Nah, yang pertama di sini ada reasonable assurance, yaitu jaminan yang masuk akal, di mana auditor yang bertujuan untuk memberikan jaminan yang masuk akal berdasarkan bukti audit yang meyakinkan. Yang kedua ada profesional skeptis atau skeptis yang profesional, di mana auditor ini harus tidak mudah percaya dan bersikap kritis terhadap informasi dan terus mengevaluasi bukti yang ada. Dan yang terakhir yaitu persuasive evidence atau bukti yang meyakinkan. Nah, bukti itu harus bersifat relevan, handal, dan juga cukup. Selanjutnya, audit prosedur atau prosedur audit internal, yang merupakan langkah-langkah yang dilakukan auditor untuk mengumpulkan informasi atau bukti supaya bisa menilai apakah suatu bagian dalam organisasi atau bisnis itu berjalan sesuai dengan aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Yang mana tujuannya itu antara lain yang pertama, memahami kondisi audit, yang mana termasuk apa tujuannya, risikonya, dan bagaimana cara mereka mengontrol kegiatannya. Yang kedua, mengecek apakah pengendalian internal, aturan dan prosedur yang dibuat untuk mencegah kesalahan dan kecurangan itu sudah dirancang dan dijalankan dengan baik. Yang ketiga, menganalisis data. Jadi untuk melihat apakah data yang dibuat itu sudah benar atau tidak. Yang keempat, memeriksa langsung informasi. Hal ini dilakukan supaya dapat meminimalisir kesalahan atau kecurangan. Yang kelima, mengumpulkan bukti yang cukup dan tepat supaya hasil audit itu bisa dipercaya. Hanya sifat prosedur audit. Jadi sifat prosedur audit ini jenis pengujian yang telah dilakukan, di mana satu jenis pengujian itu bisa menggunakan beberapa tujuan audit. Jadi auditor itu harus memilih metode yang paling efektif dan efisien. Misalnya bisa dengan cara manual, ataupun bisa menggunakan komputer, atau juga bisa menggunakan gabungan dari keduanya. Selanjutnya, luas prosedur audit, yang berarti seberapa banyak bukti yang perlu untuk dikumpulkan. Misalnya ada transaksi yang perlu dicek semuanya 100%, tapi ada juga transaksi yang cukup diuji dengan mengambil sampel. Kemudian waktu prosedur audit, berarti kapan pengujian itu telah dilakukan dan periode waktu apa yang ingin diperiksa. Misalnya, kalau ingin memastikan transaksi dicatat di tahun yang benar, maka auditor akan fokus memeriksa transaksi di akhir dan awal tahun. Selanjutnya, prosedur audit manual, yang mana tata caranya yaitu yang pertama melakukan penyelidikan. Jadi auditor bertanya langsung ke karyawan untuk tahu lebih banyak tentang suatu proses atau transaksi yang telah terjadi. Yang kedua, observasi. Jadi auditor bisa melihat langsung bagaimana pekerjaan itu telah dilakukan, misalnya saat menghitung uang kas. Yang ketiga, melakukan inspeksi. Jadi auditor memeriksa dokumen seperti faktur, nota, atau juga bisa melihat barang fisik seperti stok ataupun peralatan. Yang keempat, ada penjaminan. Jadi auditor mencoba ulang proses yang dilakukan perusahaan untuk memastikan hasilnya itu sudah benar atau tidak. Yang kelima, ada penelusuran. Jadi auditor itu mengecek dari awal, misalnya nota pembelian apakah sudah masuk ke laporan keuangan. Yang keenam, pelaksanaan ulang. Jadi auditor menghitung ulang angka-angka yang dicatat untuk memastikan apakah dia salah hitung atau tidak. Yang ketujuh, prosedur analitis. Jadi auditor membandingkan data atau tren keuangan, misalnya membandingkan penjualan bulan ini dengan bulan lalu. Yang terakhir ada konfirmasi.
Jadi, auditor menghubungi pihak luar seperti bank atau pelanggan untuk memastikan data yang dicatat itu sudah benar atau tidak. Selanjutnya, kita akan memasuki bahasan mengenai working paper. Menurut standar IIA 2330 mengatakan bahwa mendokumentasikan informasi memerlukan auditor internal untuk mencatat bukti yang mereka kumpulkan sebagai dukungan untuk hasil penugasan. Ada pula menurut Advisory 2330 strip 1 yang mengatakan bahwa mendokumentasikan informasi memberikan panduan mengenai kertas kerja dan juga persiapannya. Selanjutnya, ada tujuan dan isi kertas kerja. Yang pertama, membantu dalam merencanakan dan melakukan penugasan audit. Yang kedua, memfasilitasi pengawasan keterlibatan dan peninjauan ulang atas pekerjaan yang telah selesai dilakukan. Yang ketiga, menunjukkan apakah tujuan keterlibatan audit itu sudah tercapai. Yang keempat, memberikan dukungan utama untuk komunikasi antara auditor internal kepada auditi, manajemen senior, dewan direksi, dan juga pihak-pihak ketiga yang berkaitan. Dan yang kelima ada menjadi dasar untuk mengevaluasi program jaminan kualitas fungsi audit internal. Yang keenam, berkontribusi untuk pengembangan profesional staff. Yang ketujuh, atau yang terakhir, itu menunjukkan kepatuhan fungsi audit internal dengan standar internasional atau IIA untuk praktik profesional audit internal berdasarkan standarnya. Dan berikutnya yaitu jenis kertas kerja. Nah, berbagai macam kertas kerja itu akan disiapkan selama penugasan audit internal itu berlangsung. Nah, berikut ini itu merupakan beberapa ilustrasi yang termasuk ke dalam kertas kerja. Yang pertama ada program kerja yang digunakan untuk mendokumentasikan sifat, luas, dan juga waktu prosedur audit tertentu. Yang kedua ada anggaran waktu keterlibatan dan juga lembar kerja alokasi sumber daya. Yang ketiga, kuesioner yang akan digunakan untuk memperoleh informasi tentang auditi, termasuk tujuan, risiko, pengendalian, aktivitas operasi, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada peta proses atau diagram alir yang digunakan untuk mendokumentasikan aktivitas proses, risiko, dan juga kontrol perusahaan. Yang kelima, ada memorandum naratif yang digunakan untuk mendokumentasikan hasil wawancara dan pertemuan dengan pihak yang diaudit. Nah, selain 5 hal ini, itu masih banyak ilustrasi-ilustrasi lain yang masuk ke dalam kertas kerja. Nah, untuk isi dari kertas kerja sendiri itu akan bergantung pada sifat penugasan auditnya. Dan kertas kerja tersebut itu harus selalu menyediakan dokumentasi yang lengkap, akurat, dan juga ringkas. Pembahasan yang terakhir yaitu pedoman persiapan kertas kerja. Eksekutif kepala audit memiliki tanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan prosedur kerja. Format kertas kerja yang terstandarisasi itu juga akan membantu memperlancar proses audit dan juga memfasilitasi pekerjaan yang konsisten dan juga berkualitas tinggi. Standarisasi kertas kerja yang tepat dapat meliputi yang pertama, sistem cross-referencing yang seragam untuk semua keterlibatan audit. Yang kedua, ada tata letak kertas kerja yang konsisten. Yang ketiga, standarisasi tick marks atau simbol untuk menggambarkan prosedur audit tertentu. Yang keempat, ada sebuah rekomendasi untuk jenis informasi yang disimpan secara permanen atau file-file yang diteruskan. Nah, berkas kertas kerja sendiri itu harus lengkap dan juga terorganisasi dengan baik.